hadirkan, ini dia Dr. Gregory Budiman. Dokter Gregory. Ya, ini sahabat aku loh guys. Ya, termasuk ada Dokter Frankie juga. Dokter, terima kasih sudah mampir ke sini. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih dokter. Kisru skincare tanah air. Satu kalimat yang bisa menggambarkan industri skincare tanah air kali ini seperti apa? Heboh. Heboh. Oke, baik. Dokter, kehebohannya seperti apa? Kita bahas bersama-sama. Dok, apa kabar dok? Dokter Gregory, Dokter Greg, di sini kami harus garis bawahi terlebih dahulu bahwa kami di sini mencoba untuk netral dan juga objektif karena bagaimanapun dengan hadirnya Doktif juga membantu masyarakat Indonesia khususnya para wanita untuk memilih skincare yang baik yang tidak ada cemaran merkuri dan juga hidrokinon yang berbahaya begitu Bu. Tapi kalau misalnya dari pandangan seorang Dokter Greg sendiri melihatnya seperti apa yang dilakukan oleh Doktif dengan segala macam reviewnya baik dan juga buruknya plus dan juga minusnya. Jadi pertama untuk membongkar kasus di Indonesia ini harus viral, harus sensasional. Dan apa yang dilakukan Doktif itu sudah sangat brilian menurut saya. Nah dia mendapatkan kekuatan dari netizen. Hubungan netizen. Ya, jadi ibaratnya kalau pejabat itu dia punya kuasa kan. Nah tapi jangan sampai kita menyalahgunakan kekuasaan itu. Betul. Ada beberapa hal yang saya lihat Doktif ini sedikit menyimpang, terlalu subjektif begitu. Ini kira-kira seperti itu. Yang Subjektifnya keluar dari sebelah kode mana? etik gitu maksudnya dok. Iya. Subjektifnya sebelah mana Dok? Pertama, dia mereview suatu produk, menilai suatu produk dengan uji yang tidak valid. Satu itu. Yang mana? Tidak valid. Kasus retinal. Jadi retinal itu produk yang baru dan ini belum bisa diuji di Indonesia. Uji kadarnya belum Retinal bisa. itu turunan retinol. Turunan retinol. Oke. Nah, jadi retinol itu gugus aldehidnya adalah retinal. Kemudian nanti akan dirubah lagi menjadi yang lebih aktif asam retinoat. Oke, maksudnya kan Doktif ini pernah melakukan uji tentang retinal. Memang uji retinal ini tidak bisa dilakukan di Indonesia? Belum bisa. Setahu saya belum bisa. Jadi panel ujinya, pembandingnya, spektrumnya dan lain sebagainya belum ada di lab di Indonesia. Jadi secara tidak langsung dokter mempertanyakan uji retinalnya Doktif itu di mana gitu? Betul. Ah, Ya, jadi oke. Doktif menggunakan panel uji retinol. Nah ini tidak valid. Saya sudah konsultasi juga ke beberapa ahli kimia, apoteker yang bekerja di laboratorium, itu juga tidak bisa. Iya, tapi kita balik lagi memang banyak yang terbantukan dengan review yang dilakukan oleh Doktif ya. Karena memang banyak sekali skincare dengan kandungan yang sangat berbahaya, termasuk juga yang overclaim. Nah kalau yang overclaim itu sendiri pandangan dokter seperti apa? Misalnya kandungan niacinamide-nya tidak sesuai dengan apa yang tercantum pada label. Nah itu memang benar ya, jadi saya setuju. Tapi sekali lagi produk kosmetik berbeda dengan produk kategori farmasi. Jadi produk kosmetik kita bebas nih minta campuran, saya mau maklon di pabrik, minta campuran salisil, arbutin, niacinamide ya, mungkin yang basah juga bisa. Nah kalau itu semua dicampur dalam periode waktu tertentu bisa terjadi penurunan konsentrasi. Oksidasi? Ya bisa oksidasi, bisa reaksi macam-macam, reduksi oksidasi. Ya Oke. gitu. Dok, tapi oksidasi itu berarti merubah satu zat menjadi zat yang bisa berbahaya juga dong akhirnya? Bisa. Ya, bisa berbahaya, bisa atau tidak memiliki fungsi. Oke, tapi ini ngomongin soal zat yang berbahaya, merkuri kita tahu ya dok ya. Boleh mungkin dokter lebih mengedukasi kami semua di sini termasuk juga Sobat Ambiar. Krim berbahaya yang mengandung merkuri itu jangka pendek, jangka panjang efeknya apa terhadap tubuh? Untuk merkuri, karena merkuri itu diserap ke dalam aliran darah, bisa mengakibatkan kerusakan otak, susunan saraf. Wow. Kemudian bisa kerusakan ginjal juga, ya saluran cerna juga bisa. Dan tentunya endapan di kulit bisa memberikan warna abu-abu ya. Oke. Argyria namanya. Ini juga yang sempat diutarakan oleh Doktif, kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini. Iya. Dokter detektif sebut skincare overclaim berbahan merkuri bisa bikin cepat pikun. Orang Indonesia suka nggak peduli maunya just like. Tanpa Tapi proses maksudnya. Emang diakui merkuri ini merubah kulit sangat cepat ya? Iya, betul.
Cuman efeknya itu berapa lama bisa langsung dirasakan oleh tubuh? Misalnya liver atau ginjal, itu kan karena diserap tubuh kan ya? Cukup lama, ya. Berapa Jadi lama? itu efek jangka panjang, bisa bulan, bisa tahunan. Tahunan. Ya, kalau nggak ada efek samping kan berarti kita tidak ketergantungan gitu ya dok ya? Iya. Maksudnya mau jangka panjang boleh, mau jangka pendek juga nggak masalah gitu. Ya, tergantung konsentrasi merkurinya. Kalau konsentrasinya pekat banget, mungkin cepat terjadi kerusakan, reaksi. Berarti dok kalau kayak skincare itu apakah skincare yang sekarang di tempat-tempat kecantikan gitu atau yang punya brand-brand nama besar gitu, misalkan ada salah satu misalkan brand A, brand B gitu, itu atau cuman dikhususkan yang skincare yang dengan ada dokter yang saat ini? Ya, maksudnya baiknya buat kita pemakai skincare itu. Dengan besarnya kasus ini, kita memilih skincare tuh seharusnya Iya. kepada brand yang seperti apa? Yang sudah punya nama atau yang nggak Iya. punya nama. sekarang ini? Atau dari Jadi makun begini. atau Karena kan dari kita kan dokter nggak gitu, mungkin dok. pergi Ya. ke lab gitu Ya. kan untuk tolong dicek dulu gitu. Ya, jadi memang masalah pabrik itu tanggung jawab BPOM. Nah, itu Gitu maksudnya. ya. Kalau sampai dia bekerja, ini kita kasus yang pertama overclaim dulu. Ya. Kalau misalnya dia memasukkan zat-zat sesuai dengan DIP, dokumen informasi produk, niasinnya dimasukin 10 gram, masukin sesuai dengan DIP itu nggak apa-apa. Walaupun saat dicek nanti ya mungkin setelah 6 bulan konsentrasinya jauh menurun. Dia masukin sebetulnya awalnya 10%. Tapi bisa terjadi reaksi oksidasi ya karena dia campur bahan macam-macam dan itu tidak teruji secara saintifik. Beda dengan kategori farmasi yang harus teruji secara saintifik. Kalau kosmetik bebas gitu. Nah, itu memang overclaim sih. Tapi kembali kita harus memberikan masukan kepada pabriknya, R&D-nya supaya ini nggak boleh dicampur sama ini loh. Nanti konsentrasinya bakal turun. Ya, makanya kan dari awal kan harus dikasih tahu dulu untuk komposisinya gitu kan dok. Iya. Nah, misalkan komposisi itu tidak dikasih tahu gitu ke pabriknya gitu. Misalkan itu udah kasih tahu komposisinya, tapi kalau misalkan ternyata komposisinya itu tidak sesuai dengan komposisi yang kita kasih, yang disalahkan tuh siapa dok? Apakah memang dari pabriknya ataukah memang orang yang membuat Pemiliknya, bisnis? ownernya. Ya. Ini memang konsumen dirugikan, tapi kita tidak bisa menyalahkan pabrik, tidak bisa juga menyalahkan Ownernya. owner. Oke. Gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya review dengan para dokter, ini kan dokter juga ikut terjun di sosmed, seperti salah satunya adalah dokter Doktif. Nah, apakah dengan review seperti ini, kita sebagai masyarakat akhirnya menilai bahwa apa fungsinya BPOM? Kalau misalkan para dokter-dokter ini mereview skincare yang sudah bertebaran di mana-mana, yang ternyata kebanyakan overclaim. Nah, itu memang aduan masyarakat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk kemajuan R&D, research and development dari perusahaan atau pabrik kosmetik. Begitu. Ya. Oke. Tapi secara hukum tidak salah. Oke. Dok, saya mau tanya ya. Bicara tentang skincare, ini kan karena pembisnis owner Indonesia ya, lokal yang semakin menjadi besar. Tapi sebelum adanya local brand skincare, itu kan kita sudah banyak sekali dari zaman dulu majalah-majalah, bahkan mereka mengiklankan ya, bahkan iklannya di televisi. Mereka juga melakukan bahasa marketing yang dibilang 10 kali cerah, semakin glowing, semakin ini. Itu kan sebenarnya sudah dari dulu. Apakah itu termasuk dengan bahasa overclaim? Yang ini brand-brand besar yang sampai sudah masuk ke televisi ya? Trik marketing yang dilakukan di media itu boleh. Boleh ya? Boleh. Tapi yang ada di dalam label kemasan itu tidak boleh karena ada aturan BPOM-nya. Tidak boleh klaim sebagai misalnya bisa menyembuhkan. Berarti bahasa marketing itu bukan overclaim? Bahasa marketing boleh-boleh saja menurut saya. Ya, karena tergantung bagaimana kita juga melihat bahasa tersebut ya. Iya. Tapi Mas Eko kan ini Komisi 6 ya, perdagangan ya Mas Eko. Ini ngurusin yang ginian juga nggak sih Mas Eko tentang skincare segala Karena mereka macam? juga UMKM. Dibahas nggak sih Mas Eko? Jadi gini, di mitra kami, Menteri Perdagangan, itu ada namanya Satgas. Oke. Satgas, Satuan Tugas, yang berkaitan salah satu yang menjadi bagian Satgas tersebut adalah kosmetik. Gitu ya. Sudah ada yang tertangkap tuh kurang lebih, ada yang itu 9.700 buah jenis ya. Produk. Wow. Benar, bahaya banget. Dan itu kalau di Undang-Undang Kesehatan kita akan mendapatkan ini pidana. Itu Undang-Undang 98 pasal 2 pasal 3 gitu ya. Undang-Undang tentang kesehatan bisa 10 tahun penjara. Oke. Oh, wow. Berarti di sini memang pemerintah juga tidak diam saja ya. Oh iya, karena kaitan dengan kosmetik tersebut,
Kementerian Perdagangan mitra kami itu kerjasama dengan BPOM, ya itu akan melihat gitu sejauh mana apalagi Ya. produk-produk ilegal. Nah itu juga pengaruh banget Betul. itu. Dan buat Sobat Ambiar jangan lupa bahwa BPOM juga punya aplikasi namanya BPOM Mobile. Silakan bisa dicek juga untuk produk-produk yang Iya. bisa masukin nomor di sana. Karena ada barcode Iya. seharusnya. Iya. Yang tadi produk misalnya tadi satuan kandungannya apa-apa itu bisa dicek di situ Bisa dicek, sebenarnya, betul, bisa betul. dilihat gitu. Jadi teman-teman yang mau pakai produk-produk kosmetik yang katanya ini murah tapi bisa mencerahkan Ya, atau bisa glowing ya. dan sebagainya, lihat dulu ada BPOM-nya atau tidak. Betul. Itu satu. Kalau misalnya ada BPOM-nya, satuannya sama nggak dengan apa yang dia Nama produknya, produknya, jenis dan- produknya sama dengan Tapi nomornya sekarang atau yang tidak, menjadi ya? permasalahan adalah ada barcode-nya, ada BPOM-nya, tetapi oplosan gitu. Betul. Nah, itu Ada dok, juga itu- yang nomor itu- BPOM. Itu kan Ada kejahatan BPOM-nya, ya. itu Dia memasang kejahatan. nomor BPOM Itu- tapi ternyata tidak terdaftar. itu pidana lagi. Itu pidana. lagi. Dan ini juga tidak main-main, sama seperti salah satu distributor kemarin di Timika juga sudah mendapatkan hukuman ya, yang artinya bahwa dari pihak pemerintah pun kalau kita melaporkan bisa saja mereka dikenakan pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Benar. Jadi memang ada undang-undang yang sudah mengatur itu semua. Tapi dokter, kita juga mau kasih lihat, ini ada satu statement dari dokter yang membuat kita agak sedikit kebingungan juga. Sebentar ya. Ya. Dokter Gregory ungkap Indonesia kekurangan dokter umum bahkan dokter spesialis. Indonesia tidak butuh-butuh dokter kecantikan. Maksudnya gimana ini dok? Maksudnya gimana? Iya, jadi memang ranah estetika itu ada overlappingnya. Nah, untuk kecantikan sendiri itu produk kosmetik itu bukan wilayahnya dokter. Kalau wilayahnya dokter adalah medis, produk kategori farmasi termasuk hidroquinon. Hidroquinon itu BPOM loh, ya. Kortikosteroid, retinoin dan lain sebagainya itu ranah dari dokter, begitu. Nah ini yang membuat saya tergerak untuk membuat video ini. Indonesia itu kekurangan Dokter dokter, spesialis maksudnya. dokter umum juga. Dokter umum juga dok? Iya. Ya, dok. Oh wow. Tapi apakah Saya juga praktek dokter umum loh ya. ya, Sekarang lebih kebanyakan maksudnya dokter adalah dokter kecantikan gitu ya. Betul. Mungkin karena kalau dengan statusnya dokter kecantikan tuh mungkin bikin gemuk kali dok. Tapi dok maksudnya, Seksi, seksi. maksudnya sah-sah aja dong, misalnya dokter umum kemudian dia merambah ke bisnis kecantikan. Nah, secara perizinan tidak ada izin praktek dokter kecantikan. Nggak ada, izinnya tetap dokter umum. Dokter umum, iya iya iya. Kemudian klinik kecantikan sebetulnya itu FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama yang harus melayani kesehatan masyarakat. berarti apakah seharusnya SPKK? Yes. Boleh. Jadi itu masuk ke dalam klinik spesialistik. Kulit dan Ya. Ya, Pastinya sih seperti itu. Oke, walaupun memang kan mereka juga dokter umum yang pada akhirnya membuka klinik kecantikan, mereka juga kan mengambil sekolah dalam tanda kutip atau pendidikan yang berhubungan dengan kecantikan kan? Selama ini belum ada pendidikan profesi resmi spesialis kecantikan. Belum ada. Oke, baik. Bahkan spesialis kulit juga nggak boleh praktik kecantikan doang. Ya panu juga harus diobati Betul. pasien yang Namanya juga penyakit SPKK ya, kelamin Dok, juga. ya. Oke, baik. Dok, kita juga mau kasih lihat yang satu ini juga yang viral ya. Kita tahu Doktif dan juga Dr. Richard Lee juga begitu vokal sekali tentang review skincare. Dan ini banyak poin positifnya sebetulnya untuk masyarakat Indonesia lebih selektif dalam memilih skincare. Dokter detektif bongkar tabiat Dr. Richard Lee terlalu overklaim kalau review skincare. Lebih bahaya dokter ya yang melakukannya. Nah, itu gimana, Tanggapan Dok? Dr. Tanggapan Greg dokter. seperti apa? Overklaim. Jadi Dr. Richard Lee ini produknya ada katanya produk sultan, harganya mahal. Ya. Tapi kok kata dokter detektif isinya cuma itu-itu aja, bahkan ada SLES, itu deterjen begitu ya. Tapi sebetulnya itu semua sah-sah saja. Jadi kalau misalnya kita menjual suatu produk, harga itu memang terserah owner karena ada added value. Betul. Jadi bisa dari packaging juga. Packagingnya Bisa yang juga zat carrier. Kita nggak tahu nih, misalnya isinya cuma niacinamide, tapi carriernya bagus. Jadi bioavailabilitasnya bagus, after fillingnya bagus. Iya. Ya. Kemudian apa lagi ya? Ya itu sih menurut saya ya, mungkin
essential oilnya juga bagus. Ya. Tapi dengan adanya Prahara ini kita lihat positifnya bahwa kita sebagai konsumen juga harus lebih pintar lagi, harus mencari tahu kandungan yang ada di dalamnya pun juga dengan BPOM yang tercantum pada kemasan, kemudian periksa secara mandiri. Karena itu juga menjadi satu hal yang harus dilakukan kita sebagai konsumen. Tapi ini kita mau beralih topik ya Dok, ini tentang suntik putih kan ini juga marak sekali kita bahas ini. Dr. Gregory Budiman berbicara soal suntik putih dan vitamin. Nah, itu Mana gimana, sih Dok? dok Dok maksudnya kami dok? sering loh suntik vitamin Dok. Ya vitamin atau suntik putih? Anggota DPR juga kalau sibuk kerja kan biasa katanya suntik vitamin Tapi juga bukan kan ya. untuk Betul. memutihkan kan ya dok ya? Ya. Jadi tetap ya, baik untuk imun booster itu sebetulnya tidak sesuai dengan indikasi medis. Karena apa? Kalau kita lihat petunjuknya di suntikan vitamin yang sudah BPOM juga, vitamin C, multivitamin itu ditujukan kepada pasien yang mengalami defisiensi vitamin yang berat. Dia udah vitamin, misalnya kekurangan vitamin C, ya sariawan semua, lemah, nggak bisa makan. Nah itu baru kita masuk. Masukin vitamin C. Tapi selagi kita masih sehat, cantik, ganteng, ya minum aja suplemen, itu sudah cukup. Karena apa? Segala sesuatu yang dimasukkan melalui jalur intravena itu memiliki risiko. Bahkan risiko kematian seketika, yaitu shock anafilaktik. Gitu. Dok, kalau suntik putih? Suntik putih lebih parah lagi. Itu Suntik putih itu apa sih dok? Ada memang atau tidak? Gak ada. Gak ada kan dok seharusnya? Itu bahasa marketing ya? ilegal. Ilegal, ya masih belum ada. Terus terang aja nih, saya mau ngaku dosa. Tahun 2012 ke bawah itu saya mainan juga suntik putih. Banyak import dari luar ya katanya ya. Jadi dokter pernah melakukan Tapi itu tindakan ilegal ilegal. juga? Pernah. Oke. Dan itu saya beli di distributornya. Dia kalau saya beli dong, ya misalnya merek tertentu ya, dia baru packaging masukin satu-satu ke dalam dus. Bahkan stikernya baru ditempel-tempelin. Jadi itu ilegal. Dan komposisinya tuh banyak yang ngawur. Iya. Dok, Ya Allah. kan klaimnya gini, suntik putih, suntik glutathione yang katanya bisa mencerahkan, vitamin C, dosis tinggi bisa mencerahkan. Jadi itu tidak boleh. Tidak boleh. Oh, Dan secara evidence base itu tidak benar ya. Vitamin C, glutathione itu tidak bisa memutihkan. Tapi memang ada yang evidence base yaitu asam tranexamat. Ini rahasia. Maksudnya dok gini dok, Apa tidak itu? bisa memutihkan tapi bisa mencerahkan. Ya, mencerahkan sih bisa, terutama kalau kita memang kekurangan vitamin C nih. Oke. Ya, jarang makan buah. Oke, kalau defisit vitamin ya. Dokter tadi bilang ada rahasia tadi apa? Asam apa? Asam. Itu apa itu dok? Itu Bilangin nggak ya? Bilangin dong dok. Asam tranexamat itu adalah obat anti perdarahan. Memang dia secara evidence base terbukti bisa memutihkan, mencerahkan juga, gitu ya. Pantas aman. Kalau misalkan itu bisa disuntikan ke kita atau lewat Biasanya diberikan oral, Oke. itu off label. Baik, Dok. Ini rahasia. Selepas ini kita di segmen berikutnya akan hadirkan. Ini ada seorang wanita. Kami turut prihatin atas apa yang terjadi. Dia menjadi korban penggunaan krim yang abal-abal. Sehingga wajahnya menghitam dan sulit sekali disembuhkan. Siapakah dia dan kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Kita akan balik saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. GG.